Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim, dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sedang ramai di mana-mana yaitu pemilu, lalu bagaimana hukum pemilu dalam Islam. Mengenai pemilu masih banyak di luar sana yang bertanya-tanya ya, apakah dalam Islam diperbolehkan atau tidak? Karena melihat banyak kemudorotan. Untuk memahami lebih lanjut mari kita simak penjelasan guru kita, Ustadz Firanda Andirja. Semua ulama sepakat bahwasanya demokrasi haram, adalah batil dari Yahudi, ya. Kemudian dalilnya terlalu banyak, di antaranya menyamakan suara dianggap sama semuanya. Antara seorang pezina dengan seorang ulama sama-sama nilainya satu. Ini menunjukkan kebatilan demokrasi. Namun apakah boleh kita ikut pemilihan umum? Maka saya katakan jumhur ulama membolehkan. Terutama ulama yang masih hidup. Di antara yang membolehkan seperti Syekh Albani rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, Lajnah Daimah. Lajnah Daimah itu ulamanya banyak atau tidak? Banyak, 6 atau 8 orang. Kemudian Mufti Arab Saudi sekarang yang masih hidup juga membolehkan. Syekh Abdul Muhsin Abbad juga membolehkan. Syekh Ibrahim Ruhaili membolehkan. Syekh Abdul Malik Ramadhani yang punya kitab Madarikun Nafar dulu melarang pemilu, kita sudah tanya langsung dan dia juga membolehkan. Kemudian juga Syekh Ali Hasan juga membolehkan. Kemarin saya terjemahkan di Istiqlal, di hadapan umum dia mengatakan boleh. Syekh Masyhur Hasan Salman, murid Syekh Albani semuanya membolehkan. Syekh Ali mengatakan, dulu dia cerita di hadapan kita dan rekamannya ada. Dulu saya waktu ada pemilu di Irak, ya, maka banyak orang yang bertanya kepada saya tentang hukum pemilu. Saya mengatakan Ahlus Sunnah jangan milih. Tidak usah sibuk dengan pemilihan umum. Ternyata Syiah yang menang. Syiah yang menang jadi masalah bagi Ahlus Sunnah. Akhirnya setelah itu pemilu berikutnya saya suruh milih, semuanya pilih yang sunnah. Ada sebagian ulama yang tidak membolehkan, contohnya Syekh Muqbil rahimahullah, dia sudah meninggal dunia. Kemudian Syekh Rabi juga ada kaul bahwasanya beliau tidak membolehkan. Namun saya katakan ulama kibar seluruhnya membolehkan. Yang tidak membolehkan apa dalilnya? Dalil mereka katanya tidak ada maslahatnya. Yang kedua, sebagian orang mengatakan kalau orang memilih pemilu berarti memilih demokrasi. Kalau memilih demokrasi berarti memilih kesyirikan. Jadi memilih melazimkan mendukung apa? Demokrasi. Dan lagi mereka mengatakan sekarang belum darurat, ngapain kita memilih? Ini pendapat yang tidak membolehkan. Tetapi kalau kita lihat secara kaidah bahwasanya yang membolehkan pendapatnya lebih kuat. Kenapa? Seluruh ulama yang membolehkan, baik Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, kemudian sekarang Syekh Albani menyuruh memilih juga, di antara juga Syekh Abbad yang sekarang, semuanya berkaidah dengan satu kaidah yang masyhur. Kaidah tersebut bunyinya irtikabu akhafid dhararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan dari dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Saya ulangi, kaidah ini bunyinya irtikabu akhafid dhararain, artinya menempuh kemudaratan yang paling ringan dari dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Irtikabu akhafid dhararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan bukan berarti mendukung kemudaratan, paham? Dan saya rasa kalau pemimpin sangat berpengaruh. Ya ikhwan, kalau yang di atas kita ini orang-orang yang kafir, musyrik, Syiah dan macam-macamnya, terjadi kristenisasi tanpa perlu angkat pedang. Dengan undang-undang gereja-gereja mudah dibuka, sekolah-sekolah kafir bisa dibuka, kita nggak bisa apa-apa. Dengan undang-undang radio roja ditutup misalnya, gampang kan? Ada provokasi di atas, tutup, selesai. Dengan undang-undang sangat mudah. Antum nggak usah jauh-jauh. Kalau RT antum orang Syiah, pengaruh atau tidak? Nggak usah menteri, RT-nya orang Syiah, pengaruh atau tidak? Pengaruh, jelas pengaruh. Bagaimana kemudian kalau undang-undang Islam tentang Islam tidak diperbolehkan dan macam-macam? Karena saya katakan, bagaimanapun ini masalah khilafiyah, tidak perlu kita mencela satu yang lainnya. Sebagaimana nasihat Syekh Ali Hasan, bisa jadi sebagian ustaz-ustaz kita berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Ya, semua ustaz yang kita hargai, mereka semua yang melarang pun karena kekhawatiran, karena ingin kebaikan, yang membolehkan juga karena ingin kebaikan. Tidak ada kita mengikuti hawa nafsu, tidak ada. Tapi saya katakan kalau secara dalil maka lebih kuat yang membolehkan. Kenapa? Karena lebih banyak ulama yang membolehkan. Yang kedua, ulama yang membolehkan kebanyakan ulama kibar. Yang ketiga, lebih sesuai dengan kaidah usul fikih tadi yang saya sebutkan. Dan yang keempat, sangat jelas sekarang kemudaratnya bisa untuk dihindari dan kemudaratnya sudah nampak. Kemudaratnya sudah nampak. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kembali kepada antum, tidak ada pemaksaan dalam masalah ini. Yang jelas jangan mencela. Nah, sekarang kita sudah simak bersama ya, penjelasan dari guru kita Ustadz Firanda Andirja. Jadi pada kesimpulannya pemilu memang diperbolehkan dari kebanyakan ulama, dengan mengutamakan yang paling sedikit mudorotnya bagi bangsa dan negara kita. Karena sudah jelas Halim akhiri untuk tema kali ini ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.